Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abdul Hamid di program Belajar Mengaji. Pemirsa, kita kembali lagi di program Belajar Mengaji, di mana mengupas bagaimana cara mengaji dengan baik dan benar. Setelah kita tahu di sebelumnya ada materi makhraj, bagaimana itu makhraj, pengertiannya, kemudian kesalahan-kesalahannya. Insyaallah hari ini kita akan bahas pembagian makhraj itu sendiri. Terkhusus hari ini kita fokus kepada makhraj al-jawf dan juga al-halq. Pengertian al-jawf, pemirsa, al-jawf ini adalah pembagian makhraj yang pertama. Al-jawf yakni keluar dari lubang antara mulut dan tenggorokan hingga penghabisan udara. Jadi al-jawf ini antara rongga tenggorokan dan mulut. Ya, sepanjang rongga tenggorokan dan mulut itulah makhraj al-jawf, di mana dikatakan juga dalam kitab Jazariyah, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Maka pada rongga tenggorokan dan mulut itu terdapat huruf alif, ya, ataupun dengan saudara-saudaranya, wa ukhtaha wahi. Kemudian huruf-huruf mad, ya, seiring berhentinya nafas, huruf-huruf mad. Makhraj al-jawf ini terdapat pada rongga mulut kita, kemudian tenggorokan kita. Ini keseluruhannya adalah makhraj al-jawf. Ada huruf mad, yaitu fathah diikuti alif, kemudian kasrah diikuti ya sukun, dan juga dhammah diikuti waw sukun. Seperti kalimat a, i, u. Itu meliputi makhraj al-jawf. Jadi sepanjang huruf itu disebutkan ketika mad, maka huruf itu termasuk huruf al-jawf. A, i, u, sepanjang rongga tenggorokan dan mulut. Kemudian contoh yang fathah diikuti alif, kita bisa sebutkan dengan kalimat katibun, ya, seperti itu. Katibun. Bisa diulang bersama di rumah pemirsa Belajar Mengaji. Katibun, katibun, huruf k itu adalah al-jawf. Jadi sepanjang k itu disebutkan, maka al-jawf berhembus, ya, dari sepanjang tenggorokan sampai mulut kita, sampai udara penghabisan. Tidak boleh bacanya katibun, tertahan, tapi harus terbuka. Katibun, ya, coba diulangi sekali lagi. Katibun, kembali diulang. Katibun, seperti itu untuk yang fathah diikuti alif. Kemudian al-jawf itu ada juga contoh lain, yaitu dhammah diikuti waw sukun. Ya, dhammah diikuti waw sukun. Bisa dengan kita latih melalui kalimat ghafurun. Ya, bisa diikuti di rumah pemirsa Belajar Mengaji. Ghafurun. Sekali lagi bisa diikuti. Ghafurun. Ghafu, fu, ya, sepanjang fu itu al-jawf di sana tempatnya. Fu, ya, seperti itu. Kita sebutkan kembali agar lebih tepat pengucapannya. Ghafurun. Sekali lagi. Ghafurun. Coba kita ulang sekali lagi, lebih semangat dan lebih tepat bacaannya. Ghafurun. Bukan begitu, sangat mudah sekali. Ya. Ghafu, fu-nya dipanjangkan, kemudian dihabiskan. Berikutnya ada contoh lain, yaitu kasroh diikuti ya sukun.
kita bisa sebutkan atau lafalkan dalam kalimat lataifun. Nah, coba diikuti di rumah bersama pemirsa. Lataifun. Sekali lagi dengan kuat, dengan semangat. Lataifun. Ya. Wi, ya, sepanjang to kasrah diikuti ya sukunnya itu disebutkan, maka di situ terdapat al-jauf. Lataifun, kasrah diikuti ya sukun. Toi, nah, seperti itu. Itu huruf atau makhraj al-jauf. Ya, kita coba sebutkan kembali dari yang pertama, yang fathah diikuti alif. Katibun. Oke. Kemudian yang dhammah diikuti waw sukun. Ghafurun. Ya. Dan berikutnya yang terakhir kasrah diikuti ya sukun. Lataifun. Taifun. Nah, itu untuk makhraj al-jauf. Selain makhraj al-jauf, kita akan masuk ke makhraj al-halq. Ya, makhraj al-halq ini makhraj yang kedua yang harus kita ketahui sebagai pemula untuk bisa tepat dari mana sumber suara ataupun huruf itu berasal. Nah, untuk itu pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas untuk makhraj al-halq setelah yang satu ini. Baik, pemirsa belajar mengaji, kita lanjutkan materi kita kembali, yaitu pada pembagian makhraj yang kedua, yaitu al-halq. Al-halq ini mempunyai arti tenggorokan. Ya, tenggorokan. Dalam al-halq ini juga dibagi menjadi 3 makhraj yang berasal dari tenggorokan, yakni dalam syair atau kitab Jazariyah dikatakan tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u tsumma li wasti fa'ainun ha'u. Pada tenggorokan yang paling dekat dengan rongga mulut keluar huruf ghain dan kha. Nah, di sini ya, kepada tempat sedikit ke arah mulut kita ada ghain dan kha. Tepatnya merupakan persentuhan antara bagian belakang lidah dengan ujung ufula, yakni daging yang tersambung dengan langit-langit yang merupakan persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung dekat dengan orofaring ya. Jadi di situ tepatnya. Ya sekitar di sini ya, pemirsa belajar mengaji. Jadi tepatnya di sini ada huruf kha dan huruf ghain. Kemudian kita lanjut ke pembagian al-halq. Karena tadi kita tahu al-halq ini huruf tenggorokan yang juga dibagi menjadi 3 makhraj. Dari 3 makhraj ini muncul beberapa huruf. Nah, dari yang pertama yaitu aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah di sini ya. Ini terdapat huruf hamzah dan ha. A dan ha, ya, a dan ha itu huruf yang ada di bagian bawah tenggorokan. A dan ha tidak sampai ke atas tapi sudah turun ke bawah. Kemudian wasqul halqi atau bagian tengah tenggorokan, ini juga terdapat 2 huruf, yaitu huruf ha dan a. Sekali lagi, di bagian tengah tenggorokan kita ini terdapat huruf ha dan a. Ha dan a. Jadi penyebutan huruf ha diucapkan sempurna bila tepat pada makhrajnya, yaitu di tengah tenggorokan. Begitupun huruf ain diucapkan dengan baik jika tepat pada makhrajnya, yaitu di tengah tenggorokan juga. Ha dan a.
Kemudian pembagian yang ketiga adalah adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas seperti yang disampaikan syair tadi, yaitu huruf kha dan gha atau huruf kha dan ghain. Jadi di huruf tenggorokan paling atas terdapat dua huruf lagi. Ada huruf kha, kemudian ada huruf ghain. Jadi ketika kita sudah ketahui tempat keluarnya huruf, maka kita akan bisa melafalkan huruf itu dengan mudah. Nah, pemirsa, kita ulangi kembali. Ada 3 makhraj atau 3 tempat yang berada di dalam al-halq atau tenggorokan, yaitu terdapat ada aqsal halqi atau bagian bawah tenggorokan, kemudian ada wastul halqi atau tengah tenggorokan, kemudian ada adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Dan di masing-masing 3 tempat itu terdapat 2 huruf, di mana huruf hamzah dan ha terdapat di bagian bawah tenggorokan kita, kemudian ada ha dan a terdapat di tengah tenggorokan kita, kemudian ada kha dan gha terdapat di bagian atas tenggorokan kita. Maka penyebutannya harus tepat. Baik pemirsa Belajar Mengaji, kita bisa latih atau kita bisa sebutkan beberapa contoh dari makhraj-makhraj yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, contoh dari makhraj masih di al-halq, yaitu aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah. Terdapat huruf hamzah dan ha. Huruf hamzah dan ha bisa kita sebutkan dengan 2 metode yang saya pernah sampaikan, yaitu disukunkan kemudian ditasydidkan. Yang pertama, kita sukunkan huruf hamzah. Kita baca dengan kuat dan juga semangat. Kita ikuti ya. Ba. Ya, coba sekali lagi. Ba. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba dengan kata lain. Bi. Nah, ditekan dengan kuat. Bi. Sekali lagi. Bi. Oke, seperti itu. Kemudian kita dhammahkan. Bu. Sekali lagi diikuti. Bu. Coba ulangi lagi. Bu. Nah, kalau kita gabungkan dengan kecepatan yang sama, dihimpun, maka penyebutannya seperti ini. Ba, bi, bu. Nah, seperti itu. Tidak boleh diseret. Ba, bi, bu. Nah, atau dipanjangkan. Ba, bi. Nah, seperti itu. Jadi tetap ditekan dengan kuat. Ba, bi, bu. Nah, itu dengan disukunkan. Kemudian dengan yang cara kedua, ditasydidkan hamzahnya. Kita sebutkan bersama. Ba'a. Coba diikuti. Ba'a. Ya, seperti itu, dikuatkan. Bi'i. Coba disebutkan lagi. Bi'i. Dikuatkan ya. Yang ketiga, bu'u. Coba sebutkan. Bu'u. Baik. Insya Allah penyebutannya akan terasa mudah diucapkan tatkala kita sudah mengetahui di mana letak huruf itu berasal atau di mana letak huruf itu keluar dari kita pelajari makhrajnya. Maka untuk ini huruf hamzah sudah kita bahas dan kita latih bagaimana cara penyebutannya. Baik pemirsa Belajar Mengaji, kita lanjutkan lagi materi berikutnya setelah yang satu ini. Baik pemirsa Belajar Mengaji, kembali lagi bersama saya. Kita pelajari kembali yaitu makharijul huruf dan pembagiannya. Nah, kita sudah masuk tadi pembagian al-halq di
aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah. Tadi sudah kita latih, sudah kita sebutkan bagaimana pengucapan huruf hamzah yang baik dan benar. Nah, ini tata caranya dengan mensukunkan dan juga mentasydidkan huruf itu sendiri. Nanti tinggal dipraktekkan lagi dalam keseharian ketika tilawah Al-Quran ya. Kemudian huruf berikutnya masih di tenggorokan bagian bawah, ada huruf H. Nah, huruf H ini juga harus tepat sasaran ketika mengucapkannya. Contoh dengan kalimat atau latihan disukunkan bah, nah, seperti itu, disukunkan, mengalir, bah, kemudian bih, nah, seperti itu ya, kemudian buh, dialirkan. Saya ulangi, bah, dialirkan. Jadi tidak boleh tertahan, bah, tapi bah ya. Kemudian kita ulangi lagi, bah. Selanjutnya ketika sebelumnya kasroh, bih, seperti itu ya penyebutannya, bih, tidak boleh bih, tertahan. Kemudian yang dhammah, buh ya, terdapat dhammah pada huruf ba-nya tapi ha-nya tidak, maka dialirkan, buh ya, dibuka, tidak boleh buh ya, seperti itu. Kalau kita rangkai 3 latihan ini, kita rangkai seperti ini cara membacanya, bah, bih, buh ya, seperti itu ya. Insya Allah mudah melafalkannya. Berikutnya metode yang kedua, yaitu dengan mentasydidkan. Mentasydidkan, masih di huruf H, mentasydidkan huruf H-nya. Kita latih dengan tasydid. Kita coba lafalkan, baha. Sekali lagi, baha. Nah, seperti itu ya. Tidak ba, tapi baha. Ditekan, baha. Kemudian bihi, sekali lagi, bihi. Nah, seperti itu pengucapannya. Kemudian yang dhammah, buhu, sekali lagi, buhu. Nah, penyebutannya demikian, tidak boleh langsung ba, bihi, buhu, tapi baha, bihi, buhu, seperti itu. Itu huruf-huruf yang keluar dari makhraj aqsal halqi atau tenggorokan paling bawah. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni wasful halqi atau tenggorokan tengah. Nah, tenggorokan tengah ini harus betul-betul tepat pengucapannya. Di sana ada huruf H dan huruf A atau huruf Ain. Cara mengucapkannya bisa dengan latihan yang sama, yaitu disukunkan dan juga ditasydidkan. Nah, latihan yang pertama kita ke huruf H terlebih dahulu. Kita sebutkan yang sukunnya. Kita coba baca bah, sama-sama, bah, seperti itu, mengalir deras nafasnya. Kemudian dikasrahkan, bih ya, kita sebutkan bih, dialirkan. Kemudian yang ketiga, buh, kita sebutkan kembali, buh ya, seperti itu, mengalir nafasnya sehingga ketika disebutkan utuh, bah, bih, buh, seperti itu. Tidak boleh mengucapkannya tertahan nafasnya, bah, bih, buh. Nah, itu kurang tepat ya pemirsa belajar mengaji. Jadi hati-hati juga ketika kasroh bacaannya miring, beh ya, tapi bih kasrohnya sempurna. Kemudian kita latih dengan metode yang kedua, kita tasydidkan hurufnya. Kita sebutkan baha,
Ya, ikuti sama-sama di rumah. Baha. Ya, dikuatkan tasydidnya. Kemudian bihi. Kita kuatkan. Bihi. Ya, kita kuatkan juga ketika kasrah. Kemudian saat dhamma, buhu. Sekali lagi disebutkan bersama, buhu. Harus kuat penyebutannya. Sehingga ketika kita rangkai bacanya, baha, bihi, buhu. Nah, seperti itu ya. Kita coba dengan dua metode tersebut. Selain huruf H, aqsal halqi, ada huruf atau fathul halqi, ada huruf ain. Tengah tenggorokan itu ada huruf ain. Ya, jadi huruf-huruf ini mungkin bisa jadi satu tempat. Ya, seperti hamzah dengan ha tadi, kemudian ha dengan ain. Bagaimana cara menyebutkan huruf ain? Kita sebutkan sama-sama, pemirsa belajar mengaji. Yang pertama, ba. Ya, kita sebutkan ba. Kemudian yang kedua, bi'a. Kita sebutkan lebih kuat, bi'a. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bu'a. Kita sebutkan lagi, bu'a. Ya, kita tajamkan di huruf ainnya. Jadi penyebutannya disukunkan. Tidak boleh tertahan, ba. Tidak boleh bi. Tidak boleh bu, karena itu huruf hamzah yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi hati-hati membacanya. Ba, bi'a, bu'a. Tidak boleh ba, bi, bu, seperti itu. Kemudian di contoh berikutnya, yakni ada tasydid. Ba'a, bi'i, bu'au. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh tasydidnya disesuaikan. Berikutnya, di materi berikutnya terdapat adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Itu ada huruf kha dan gha. Ya, huruf kha ini kita contohkan juga seperti yang sudah-sudah disukunkan dan ditasydidkan. Kita sebutkan bakh, kemudian bih, kemudian buh. Itu huruf kha. Harus terdengar seperti orang yang mendengkur. Kha, bakh, bih, buh. Kemudian ketika tasydid, bakha, bihi, bakha, ya, buhu. Nah, itu ya ketika ditasydidkan. Kemudian huruf ghainnya yaitu bagh, bil, bugh. Ketika ditasydidkan, bagha, bighi, bugh. Baik, pemirsa belajar mengaji, itu yang bisa disampaikan di makhraj al-halqi. Insyaallah kita bertemu kembali di materi-materi berikutnya, tetap di program Belajar Mengaji. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita dalam belajar Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.